Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agen Reza. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Saber episode 4. Jadi di sini kita diceritakan di sebelumnya sesudah mengalahkan si Hanzaki, si Kamen Rider Buster ini, tetapi di sini orang-orang termasuk si Sora ini, anaknya ini nggak pada balik ya. Jadi ini tentunya membuat si Bang Windah ini ngamuk dan makin marah ya. Salah satu kemarahannya tertuju kepada Toma yang katanya sok-sokan nih, katanya bikin janji mulu sama si Sora gitu. Tapi si Toma di sini dengan tekadnya berjanji akan mengembalikan si Sora bagaimanapun caranya. Jadi seperti di episode 1 juga sudah dijelaskan, Toma ini orangnya itu sangat terikat dengan yang namanya itu janji, teman-teman. Jadi kalau dia udah janji, dia itu pasti bakalan tepatin ya, nggak asal bacot doang di sini ya. Yang penting tindakannya itu ada ya. Dan ini juga pengaruh masa lalu dia gitu. Sepertinya sih gara-gara dia kehilangan si Luna saat kecil gitu ya. Mungkin sekali lagi ini spekulasi Ana, entah dia janji apa gitu ya sama si Luna dulu. Mungkin soal ngelindungin si Luna gitu. Tapi Lunanya di sini malah kesedot ke isekai gitu. Jadi di sini si Toma ini seperti gagal melindungi Luna di masa lalu atau di masa kecilnya. Dan disitulah penyesalan dan menjadi titik di mana ia itu ingin menepati semua janji, gimana pun caranya. Jadi walaupun dia nggak inget kenapa dia tuh begitu banget gitu ya sama yang namanya janji gitu kan, lupa-lupa dia setelah yang diceritakan kemarin-kemarin gitu ya. Tapi kalau membahas apa yang namanya janji, si Toma itu langsung pasti gue tepatin di sini. Ya, kalau di Zero One itu kita dihidangkan dengan mimpi dan juga mimpi. Nah, kalau sekarang di Saber itu janji dan juga janji. Dan Pak Aogami yang masih nggak percaya coba dihimbau di sini Oma si Kento agar lebih mempercayai si Toma. Karena Kento lebih kenal lah ya sama si Toma di sini, kan teman masa kecil dia gitu. Jadi di sini nggak dijabarkan juga secara luas. Pokoknya si Kento, ayo dong Pak Ogami lebih percaya ke Toma, karena Toma itu seperti kayak gimana ya? Toma itu orangnya tuh nggak seperti itu yang Bapak bayangkan loh. Jadi ya menghimbau begitulah teman-teman ya. Tapi yang pasti si Kento ini juga tahu juga ya di balik masa lalu si Toma ini ya. Jadi soalnya si Kento sepertinya tahu banyak juga di sini. Makanya dia tahu si Toma ini, orangnya Toma itu yang bisa pegang ucapan nih gitu ya. Dan juga di sini si Kento ini sambil menitipkan Needle Hedgehog Wonder Ride Book untuk diberikan ke Toma lewat Bang Ryo Ogami. Oke. Dan kenapa orang-orangnya pada nggak balik setelah si Hanzaki ini dikalahkan? Karena ternyata si Hanzaki ini Megiddo-nya itu masih hidup ya. Udah Ana bilang di episode sebelumnya dia itu sejenis salamander ya teman-teman ya, Japanese salamander. Jadi kalau dari teori Toma, ketika tubuhnya ini terbelah dia itu bisa pulih kembali. Jadi hewan-hewan amfibi kayak gini ya. Jadi bisa dibilang apa ya, kayak kadal juga kan pas ekornya putus kan bisa balik lagi gitu, bisa tumbuh lagi ya, kayak Piccolo dong. Nah mirip-mirip lah seperti itu ya. Tapi di scene dia bangkit lagi ini seperti kayak Majin Buu ya, udah bucat gitu ya, terus terkumpul lagi sel-selnya, terus masih bisa hidup lagi ya. Dan juga kok dia ngincer banyak orang-orang termasuk anaknya si Pak Ogami. Ya orang-orang yang ditangkap itu teman-teman disimpan atau disekap sama dia dan dijadikan mangsa ya. Jadi ada hubungannya dengan yang suka monster ini singgung soal kebangkitan raja. Jadi soal kebangkitan raja itu ini si korban-korbannya itu sebagai makanan untuk rajanya dia, si Sanso gitu ya. Singkatnya sih gitu ya. Kalau kalian baca sinopsis sedikit tentang si Japanese Salamander atau si Hanzaki ini ya seperti ini teman-teman ya. Jadi masih ada seperti bosnya lagi dan buat ngasih makan ke si bosnya itu ya. Jadi kebangkitan raja ini beda case ya dengan si Alter Book yang ditulis sama si Megiddo yang lagi diselesain itu ya. Apalagi soal Avalon itu yang sempat disinggung sama si Calibur ya. Jadi ini udah beda teman-teman ya. Jadi ini cuman case-nya si monster ini aja, case-nya si Hanzaki ini aja ya. Jadi yang Ana sebutkan tadi si Avalon ini udah disinggung juga kan, dan bikin kita bertanya-tanya ya di episode kemarin ya. Dan gak diterusin soal ini di episode ini ya. Kita udah bertanya-tanya, kita udah berspekulasi, kita di sini udah ngasih teori, bahkan dari kalian di sini banyak banget yang udah ngasih info soal Avalon kan, yang tentang peristirahatan Raja Arthur lah, tempat pulau gitu ya. Jadi ini emang luar biasa sekali nih ya, komunitas bahas-bahas Agen Reza ya. Jadi terima kasih buat kalian yang tidak pernah berhenti dan selalu semangat ngasih info-info biar bahas-bahas kita ini semakin padat dan semakin informatif ya. Dan menurut Ana si Tassel ya, nah ini kita balik lagi ke Tassel yang hanya sebagai pendongeng ini di awal dan di akhir episode ini, menurut Ana sih bisa punya peran lebih ya.
Bukan masuk ke cerita karena menurut Ana di sini bakal menuhin sekali lagi ya. Kalau masuk ke cerita menurut Ana si Tassel nggak banget mau diapain gitu teman-temannya. Apalagi banyak yang bilang nanti jadi Calibur, itu mah udah ngaco banget Pak ya. Please buang jauh-jauh pikiran seperti itu. Jadi si Tassel ini emang cocoknya sebagai pendongeng. Tapi yang Ana maksud di sini maksudnya peran lebih itu menurut Ana kayak gini nih teman-teman ya. Bisa lebih ngasih penjelasan atau lebih ngejelasin si teori-teori yang kita pertanyakan soal si Avalon, cara kerja si Megiddo gitu ya. Jadi itu menurut Anda bisa lebih dijelasin sama si Tassel di sini ya. So far dia kan hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi doang kan. Nah, ya itu sebenarnya nggak salah teman-teman ya, karena dia seperti memperjelas juga apa yang sudah terjadi kepada para penonton yang lagi mengikuti si Kamen Rider Saber ini ya. Cuman teman-teman dia bisa lah gitu ya, menurut Ane menjelaskan lebih atau pembawaannya itu ada hawa-hawa yang menyimpan misteri dan bikin penasaran ya. Apalagi soal yang patut kita pertanyakan gitu ya, soal si Avalon, soal cara kerja Megiddo. Itulah menurut Ane si Tassel ada perannya di sini musuhnya. Bisa gitu ngejelasin ke penontonnya. Kita di sini aja masih bingung dan belum paham banget sekali lagi kita bukan gak ngerti tapi belum paham banget ya. Dan Ana suka di sini ini karena Ana sempat ada keraguan akan karakter si Toma yang katanya sangat suka dengan si buku tapi belum menunjukkannya dari episode 1. Yang ditunjukkan itu cuma soal janji sama soal dia suka sama anak-anak ya. Karena kan paling ketara itu dari background karakternya itu yang paling digarisbawahi itu adalah si Toma itu sangat suka dengan buku. Selain dia juga novelis ya. Jadi si Toma ini kan suka dan tergila-gila dengan buku. Ya kalau menurut Ana sampai episode 3 itu seperti hanya sekedar background karakter dalam tulisan tapi tak nampak ya. Jadi seperti yang kita tahu nih ya, kalau orang suka dengan buku itu pasti pintar. Oke, jadi banyak referensi juga. Nah, Toma ini baru nunjukinnya di pengetahuan dia itu di episode 4 ini. Baru kelihatan gitu pinternya. Wah, kelihatan gitu si Toma ini banyak sekali wawasannya ya. Jadi maaf Ana harus bandingkan sama karakter lain. Misalkan ya, kalau Ana suka aja gitu kayak si Sento gitu. Dia kan fisikawan jenius. Tapi terlihat banget gitu jeniusnya dengan teori-teori dia. Terus juga dia suka nulis-nulis di papan bikin teori. Wah, kelihatan gitu jeniusnya tuh tergambar sekali di cerita Kamen Rider Build gitu teman-teman ya. Jadi nggak cuman kayak si Sento ini suka sama Build nih ya, suka sama botol nih ya. Wah, botol langsung berdiri rambutnya gitu ya. Jadi sama kayak Toma nih. Wah, dia suka buku gitu. Tapi ada bukti nyatanya gitu ya. Nah, ngerti nggak sih kalian ya? Jadi kira-kira seperti itu yang mulai tampak sih di episode 4 ini si Toma ini wawasannya setelah dia membaca banyaknya buku gitu ya. Oke, jadi di sini Pak Ogami mulai luluh hatinya dan berniat untuk membantu si Toma dan Rintaro mencari orang-orang yang masih hilang termasuk anaknya si Sora ya. Jadi nggak cuma karena himbauan dari Kento aja, tapi karena di sini Pak Ogami juga melihat kesungguhan hati dari si Toma ini yang ingin menolong anaknya dan juga orang lain. Jadi selagi punya kekuatan ya kenapa nggak dipakai dengan baik, kekuatan kain Kenreka ya. Kan dipilihnya sama pedang suci ya. Kamen Rider Saber. Dan akhirnya mereka bertiga di sini pergi, tapi di tengah perjalanan mereka di sini bertemu dengan musuh baru yang sangat kuat bernama Desas. Oke, bukan Desta, teman-teman, Desas. Oke. Jadi Desas ini adalah salah satu Megiddo kuat yang baru dibuka segelnya oleh Kamen Rider Calibur setelah 15 tahun lamanya. Jadi 15 tahun dia diem aja gitu dalam sebuah buku yang bisa dibilang segelnya itu ya, teman-teman ya. Soalnya kayak kita lihat juga bentuk-bentuk si Alter Rider Book itu kayak ada rantai-rantainya. Jadi kayak umpamanya kayak segel gitu teman-teman ya. Bentuknya juga mengerikan gitu, beda sama Wonder Ride Book biasa ya. Jadi Ana cek info uniknya, si Desas ini adalah Megiddo jenis Swordman ya. Kelihatan dia bersenjatakan pedang di sini yang dibuat dengan campuran cerita fiksi, hewan di dunia nyata dan juga hewan mitologi. Wow, percampuran 3 elemen utama di serial Kamen Rider Saber ini ya. Kalau kalian ada info soal masing-masing kategori ini boleh kalian share di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi kepanjangan juga kalau Ana research juga ya teman-teman. Cerita fiksinya apa, hewannya apa, hewan mistisnya apa, silakan kalian juga boleh share teman-teman. Oke. Jadi kejadian 15 tahun lalu ini memang yang menjadi salah satu core atau inti cerita dari si Saber ini ya teman-teman. Jadi di sini banyak melibatkan banyak sekali pihak, Calibur, Megiddo, si Desas gitu ya. Dan juga misteri-misteri yang terpendam di sini ya, yang baru diceritakannya sedikit-sedikit gitu. Jadi sama aja kalau serial lain itu kayak Zero One itu ada Daybreak, terus juga kalau X8 itu ada Zero Day gitu ya dan lain-lain ya. Tapi untuk kejadian 15 tahun lalu
lalu di serial Kamen Rider Saber ini kita belum ada istilahnya ya. Jadi yang disinggung 15 tahun lalu gitu kan ya. Yang paling sering itu ya dikaitkannya sama si masa lalu si Toma. Oke. Dan Desas ini sudah mengalahkan banyak sekali para ksatria, kata si Pak Ogami ya. Maka dari itu yang hendak melawan si Desas ini adalah si Pak Ogami. Jadi di sini Rintaro dan Toma ini pergi nyelamatin si Sora. Oke, dan terjadilah pertarungan sengit antara si Desas dan juga Kamen Rider Buster. Dan secara mengejutkan Kamen Rider Buster yang one hit kill melawan Megiddo sebelumnya, apalagi di episode 3 dia ngebantai 2 Megiddo one hit kill doang ya, harus dibuat cukup kewalahan menghadapi si Desas ini ya. Tapi ada cukup yang mengganggu di sini ya, ketika ada pertarungan yang kayak sengit banget di sini. Kamen Rider Buster kalau kalian lihat Dogoken Gekido-nya, pedangnya itu kayak jadi triplek Pak, tipis banget gitu, ngeplek gitu. Ya nggak penting juga sih itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini keluar juga Kamen Rider Buster Genbu Jakun teman-teman, form barunya dia ya. Jadi hasil tukeran buku sama si Toma. Jadi si Toma ini ngasih Jakun, Pak Ogami ini ngasih Needle Hedgehog ya. Jadi form ini sih nggak terlalu kontras perbedaannya ya. Jadi cuman ganti tangan ya, nggak terlalu terlihat perubahannya gimana seperti Saber atau Blades yang kalau mereka pakai ini ya hampir separuh badan gitu kan yang ganti gitu teman-teman ya. Tapi di sini cuma tangannya doang yang jadi Jakunnya teman-teman. Dan yang keren dan bikin kewalahan dari si Desas ini adalah si finishingnya, yaitu Calamity Strike-nya nih ya. Keren banget loh. Jadi diguruk dulu itu pedangnya ke tanah ya sampai keluar percikan, terus langsung shoot. Keren lah. Jadi ini emang ciri khas Saber ya teman-teman ya, sampai antagonisnya aja punya cara bertarung yang unik di sini si Desas ini ya. Dan mungkin aja si Desas ini statusnya kayak apa ya kalau musuh-musuh di serial Kamen Rider lain ya. Mungkin kayak Dodo Magia ya teman-teman ya, yang setelah keluar Super Form Saber atau upgrade Form Saber mungkin langsung hancur gitu ya. Mungkin sekali lagi mungkin ya status villainnya itu seperti itu teman-teman ya. Dan apakah mungkin bakal sampai akhir serial? Anda juga cukup ragu karena serial karakter Kamen Rider Saber ini banyak. Megiddo aja membernya ada 3, mereka belum keluar semua depan si Saber dan kawan-kawan nih, depan Sword of Logos ya. Dan pertarungan di sini berakhir imbang. Tapi di sini Pak Ogami berhasil mendapatkan Storm Eagle Wonder Right Book yang sebelumnya dipegang si Desas. Oke. Jadi asal usul dia megang Wonder Right Book itu kok bisa ya gimana? Ya bisa aja teman-teman ya, karena kekuatan buku yang terpecah belah kan semuanya itu nggak nemplok ke Sword of Logos, bisa aja ke antagonis gitu teman-teman ya. Dan yang kedua adanya campur tangan dari Bandai. Ya Bandai pengennya gitu ya udah. Dan Toma dan Rintaro di sini berhasil menemukan orang-orang yang hilang termasuk si Sora. Ini juga karena adanya bantuan kecil dari si Mei-chan yang pasang mercon seperti memberi sinyal ya. Jadi si Mei-chan ini bisa ketemu dengan si Sora dan juga orang-orang yang terperangkap itu saat dia terjatuh di toko bukunya si Toma ini. Dia menemukan blank Wonder Right Book yang tergeletak dari tasnya. Ini blank Wonder Right Book-nya sama kayak yang dibuka sama si Dek Sora. Oke. Jadi sehingga itu dia mikir, wah kalau gua pakai ini gua bisa ketemu Dek Sora. Makanya dia buka paksa di sini dan masuk ke si dunianya si Sora, teman-teman ya. Jadi menurut Ane di sini agak aneh ya. Agak aneh aja di sini teman-teman ya, dan sedikit agak maksa aja gitu, tiba-tiba bisa gitu ya. Wonder Right Book blanknya masuk ke tasnya gitu. Ya gimana ya, kurang make sense aja lah gitu teman-teman. Oke. Dan pertarungan ronde 2 antara si Saber dan Blades melawan si Hanzaki Megiddo ini terjadi kembali. Jadi meskipun bisa menang mudah di awal-awal, tapi kemampuan hidup lagi dari si Hanzaki ini bikin si Saber dan juga si Blades ini kewalahan teman-teman. Jadi selain bisa hidup kembali, tapi emang si Hanzaki ini sebelumnya ini setelah bangkit pertama kali ini makin bertambah kuat di sini ya. Kalau kalian lihat di sini bentuknya jadi agak sedikit berbeda si Hanzaki ini ya. Jadi kayak ada apa ya teman-teman ya, kayak ada ekor-ekornya gitu di pundak yang dari kepala itu ya. Agak gimana juga sih itu teman-teman ya. Jadi dia makin kuat lah intinya teman-teman ya. Jadi agak berbeda juga dari sini dari bentuknya ya. Oke, dan di sini Toma pun nekat menggunakan 3 buku sekaligus ya teman-teman. Dan muncullah Kamen Rider Saber dengan kombinasi 3 buku, yaitu Brave Dragon, Needle Hedgehog, dan juga Peter Fantasista.
Nah, sebelumnya kan dia pakai Brave Dragon sama Peter itu lawak ya, karena katanya ada teori katanya elemen api dari Brave Dragon sama air dari Peter itu nggak akan akur kan air sama api gitu ya. Kalau misalkan api dengan si angin dengan si Jakun ya makin gede apinya makin kuat gitu ya. Jadi mungkin apakah ada beneran ya teori-teori elemen gitu di Saber ini ya? Kalau misalkan dia dari teori luar ya emang Anda bisa memaklumi ya, misalkan api dan air yang nggak akur gitu ya. Tapi apakah bisa diterapkan di Saber ini? Kalau misalkan iya, wah. Menurut Anda jadi yang unik gitu ya. Jadi nggak bisa asal juga masukin Wonder Right Book teman-teman. Oke. Ya udah sekarang dicampurin sama petir deh ditambah ya. Jadi api, petir sama si air gitu ya. Jadi di sini menang mudah deh si Kamen Rider Saber ya, dan juga edgy sekali finishingnya ya. Jadi apalagi bagian Peter di sini keluar Tinkerbell gitu ya, imut tapi berotot ya. Jadi di sini Tinkerbell-nya ini emang aktris bodybuilder ya yang terkenal kan di Jepang, namanya itu Reika Saiki. Oke, jadi kalau kalian cari juga banyak info-info soal dia teman-teman. Oke, jadi di sini memakai 3 buku sekaligus ternyata ada efek sampingnya. Jadi tapi nggak sampai muntah darah kayak Fua gitu ya. Nggak sampai membebani tubuh kayak Fua, tapi cuman kayak capek sama teler-teler aja gitu ya. Mungkin mirip-mirip si AG gitu setelah dia pakai combo kan capek-capek gitu teman-teman ya. Dan di sini orang-orang balik, si Sora juga ketemu lagi sama si bapaknya. Di akhir pertarungan muncul Kamen Rider Calibur. Oh my god. Dan terjadi lagi di sini pertarungan antara Calibur melawan Saber dan juga si Blades ya. Dan udah jelas di sini Saber dan Blades pastinya kewalahan melawan si Calibur seorang diri yang memang sudah sangat kuat ya. Oke. Dan di sini ketika hendak dihabisi dengan salah satu finishing terkuatnya ya. Jadi cuman kayaknya ini finishing kuat tapi yang paling lemahnya bisa dibilang ya. Nah, si Saber dan si Blades ini dilindungi oleh si Espada yang tiba-tiba muncul, teman-teman. Oke. Jadi Espadanya ternyata cuman muncul ngelindungin terus bersambung episodenya ya. Dan ketika Calibur muncul juga di sini si Sofia ini seperti punya insting ya, seperti punya rasa nggak enak gitu ya. Udah kayak di sinetron-sinetron kan kayak aku merasakan hawa tidak enak gitu. Jadi Anda merasa juga menurut Anda ya gimana ya? Cocok aja gitu si Sofia punya kekuatan gini ya, punya insting atau punya rasa-rasa nggak enak gini ya. Jadi dibanding nggak ngapa-ngapain gitu ya di Sword of Logos ya. Jadi kan dia bisa dibilang juga seperti pelindung atau si princessnya di Sword of Logos gitu ya. Jadi mungkin dia bisa memberi indikasi-indikasi bahaya lah gitu ya ke para member Sword of Logos teman-teman gitu. Dan minggu depan di sini Espada bakal muncul lebih banyak ya teman-teman. Tapi ada sesuatu yang aneh dari si Kento sampai-sampai dia ini menghiraukan si Touma. Nah, ada kabar, si TV Asahi ini udah confirm kalau Kamen Rider Calibur itu adalah ayahnya si Espada alias si Kento. Wow, jadi ini urusan ayah dan anak lagi nih ya, berlanjut lagi di serial Kamen Rider Saber ya. Dan di sini makanya kalau udah urusan ayah dan anak ini, si Kento ini makanya seperti nggak terkendali ya emosinya ini ke si bapaknya gitu ya. Jadi mungkin juga dia nggak terima kenapa bapaknya ini berkhianat gitu ya. Jadi ketika ketemu bapaknya tuh, gelut. Oh, gelut pah gitu. Kenapa kamu berkhianat di sini ya? Dan juga ada fact unik lagi yang sudah dikonfirm di sini. Jadi Karahashi Mitsuru, jadi aktornya ini sebelumnya itu pernah berperan sebagai si Kaido di Kamen Rider Vice yang kocak itu. Terus jadi keren, jadi Juzo di Shinkenger. Terus jadi lagi si Musashi Damashi di Kamen Rider Ghost tahun 2015. Jadi katanya dia itu yang bakalan jadi si Kamen Rider Calibur. Gila, aktornya udah tua banget ya kayaknya. Pas jadi Kaido menurut Anda dia kocak banget. Jadi Juzo itu kan jadi rivalnya Shinkenred teman-teman ya. Jadi khas banget juga kan si Juzo itu dengan gaya bertarung pedangnya. Jadi mungkin pas aja teman-teman ya dengan si Calibur ini ya. Tapi kalau Anda lihat si Juzo lebih mirip sama si Desas ya. Oke. Jadi kita tunggulah penampilannya. Jadi entah antara cuman menyuarakan si voice-nya doang atau emang beneran jadi si human form-nya si Calibur ya, si Karahashi Mitsuru ini si Kaido teman-teman ya. Kita tungguin aja pokoknya ya. Jadi itu adalah 2 fact dan juga kira-kira sinopsis kecil untuk episode minggu depan. Oke. Dan seperti yang teori yang Anda pernah singgung juga, sepertinya si Megiddo dan Calibur ini kerjasama, tapi ya balik lagi ke urusan masing-masing. Kan biasanya antagonis gini teman-teman ya. Tujuan lu ya tujuan gue ya, kira-kira seperti itulah ya. Pokoknya di sini si Calibur juga sempat ngomong ke Storius, katanya aku nggak ada urusan sama kamu, tahu kan?
ya. Jadi emang aliansinya itu demi tujuan masing-masing, oke? Jadi segitu aja teman-teman untuk pembahasan episode 4-nya ya. Semoga poin-poinnya kalian bisa nangkep ya. Jadi itulah untuk akhir dari si arc Hanzaki itu ya. Sekaligus kemarin debut Kamen Rider Buster yang keren banget teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, dan seperti biasa kalau misalkan ada kesalahan berpendapat atau misalkan ada miss point yang patut dikoreksi, ya silakan kalian koreksi aja di kolom komentar seperti biasa. Dan juga jangan capek untuk kalian mengumamakan pendapat dan juga informasi yang selengkap-lengkapnya di kolom komentar juga ya. Jadi ini bahas-bahas makin ajib aja nih di channel Agen Reza ya. Jadi tanpa kalian juga ini nggak akan berkembang bahas-bahas ya. Jadi terima kasih banyak banget loh ya teman-teman. Ditunggu aja untuk episode 5 Kamen Rider Saber minggu depan berarti teman-teman ya. Dan juga untuk apa lagi ya info-infonya teman-teman. Untuk review DX ya pokoknya nyusul aja teman-teman ya. Kalian tungguin aja teman-teman, karena di harga DX juga di sini mahal Pak ya, makin mahal, dan juga di sini Ana juga makin sibuk ya. Pokoknya sabar aja dan selalu support, nanti kalau ada waktu pastinya bakalan di-review deh. Oke, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe, dan akhir kata bye bye guys.